Ada vlog menarik dari KBN Nusantara ya, yang kurang lebih judulnya itu membahas mengenai persoalan nasab ini bukan pertikaian antara Kiai Imad dengan Habib Alawi atau Wali Songo, Tidak Wali Songo dengan Habib Alawi, bukan. Jadi ini vlog itu terkait dengan statement yang apa itu panitia apa musyawarah apa yang di Banten, yang sejak awal saya bilang Kiai Imad nggak perlu hadir dan memang sudah diputuskan tidak hadir, 99% tidak hadir. Ya karena intinya itu sebenarnya begini loh, umat Islam, bukan Kiai Imad, umat Islam di seluruh dunia yang mencintai Rasulullah itu menuntut kepada Habib Alawi itu, yang sudah 100 tahun lebih di Indonesia ini, langsung atau tidak langsung mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, mengaku-ngaku membawa DNA Nabi gitu loh. Kemudian Kiai Imad itu punya kajian, ini flashback ya, punya kajian kitab nasab yang membuktikan bahwa Habib Alawi itu ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah nasabnya. Kemudian di situs-situs DNA internasional itu ada posting yang terbuka di internet gitu, yang menyatakan bahwa Habib Alawi dari Yaman itu haplonya itu DNA-nya itu berhaplo G, artinya itu Yahudi. Tuh. Ini kan bisa dibantah, dan dari Indonesia sendiri sudah lebih dari 200 oknum Habib Alawi yang ikut tes DNA, dan hasilnya semua kan haplo G, dzurriyyat apa itu Yahudi gitu. Dan kemudian juga kajian ilmu kebudayaan dan sejarah juga menyatakan seperti itu. Tuh. Nah, bahwa kebetulan pemicunya itu adalah di Indonesia ini, persoalan ini pemicunya adalah hasil tesis Kiai Imad, iya. Karena beliau yang pertama kali menuliskan mengenai keterputusan nasab Habib Alawi untuk sampai kepada Rasulullah, terutama pada titik Ubaidillah kan gitu. Nah, sejak awal saya itu sudah bilang berkali-kali bahwa sampai hari kiamat pun tesisnya Kiai Imad itu tidak akan bisa dibantah. Dan hasil tes DNA itu ya pasti kan, ilmu pasti kan. Dan ilmu nasab itu kan ilmu hitam putih, bukan ilmu alternatif gitu loh. Tidak ada, kalau Gus Fakih itu bilang memberi contoh, tidak ada orang kok punya ibu kandung 2 atau lebih. Ibu kandungnya pasti 1. Tidak ada orang kok punya ayah kandung lebih dari 1. Nggak bisa, nggak ada. Karena hanya dari 1 sel sperma dengan 1 sel ovum, sel telur perempuan itu. Nah, ini di dunia sekarang ini, di dunia modern itu, ilmu DNA sudah bisa melacak hal seperti itu dengan sangat presisi, dengan sangat pasti. Tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa diragukan lagi. Dan oleh karena para oknum Habib Alawi itu tidak mungkin bisa membantah tesnya Kiai Imad, tidak mungkin bisa membantah hasil tes DNA. Tes DNA maksud dibantahkan ya nggak mungkin. Tidak bisa membantah kajian sejarahnya itu bagus Moki Nur Fadil, Kiai Nur Ihya, Gus Fakih, dan juga kajian ilmu kebudayaan dan perilaku yang juga dilakukan oleh banyak orang gitu. Maka mereka itu bisanya cuma bikin gaduh, bikin kacau, bikin framing dan seterusnya gitu. Termasuk yang ini yang sejak awal saya bilang itu, yang dulu si ketua FPI, ketua umum FPI itu yang dilarang negara itu, Qurtubi itu. Bilang begini keluar begini dan begitu begini dan begitu begini dan begitu. Dan hasilnya kan sama aja sekarang kelihatan. Bahkan ada isu-isu juga yang menyebut-nyebut angka 1 miliar, angka 500 juta gitu. Detailnya bagi teman-teman yang sudah paham yang mengikuti ini. Saya itu juga nggak terlalu tertarik mengikuti detail-detail. Karena saya itu sudah sejak awal sudah menyimpulkan memang level oknum Habib Alawi itu cuma level-levelnya ya seperti dibilang sama Gus Dur, itu level bajingan. Bajingan itu nggak bisa kalau ngomong ilmiah itu. Ya bisanya itu cuma koar-koar, bisanya cuma framing, bisanya cuma bikin kerebutan supaya yang benar dan yang salah tidak kelihatan. Nah, menjadi samar gitu, membohongi publik ya, ilmu sulap menyulap lah. Itulah dengan kisah-kisah halu, dengan enggak bermutu. Dan berkali-kali juga kan saya sampaikan, saya siap memfasilitasi, Rabita Alawiyah atau bahkan Persatuan Habib Alawi seluruh dunia. Kirimkan utusan kapan, tentukan hari, tanggal, jam, bulan, tahun untuk saya pertemukan dengan Kiai Imaduddin
Osman gitu. Berani nggak debat menghadapi itu? Oke, mereka suruh bawa ahli kitab nasab gitu. Kalau perlu juga ahli kitab ahli DNA, genealogis, ahli genealogi gitu, ahli DNA. Nanti juga saya siapkan ahli genealogi yang menemani Kiai Imad gitu, atau yang lain-lain gitu lah. Kapan jamnya, di mana, hari, tanggal, jam, bulan, tahun, saya fasilitasi. Butuh biaya saya fasilitasi. Meskipun saya tidak selalu punya duit banyak, kalau untuk hal-hal seperti ini ya insya Allah nanti diberi oleh Allah. Supaya jelas clear, tapi nggak mungkin berani. Udah saya bilang berkali-kali, nggak mungkin berani. Bisanya itu cuma bikin acara, terus alasan mau sakit, mau apa, nggak bisa datang, atau gimana. Wes pokoknya itu levelnya itu ya level itu. Kayak tukang jualan jamu atau jualan obat di pasar-pasar tradisional pada tahun 70-an, 80-an itu ngecap aja gitu. Nggak ada isinya, nggak ada ininya. Orang-orang bodoh pasti terkelabui, terbohongi gitu. Ilmu sulap-sulapan, ilmu sulap kata-kata aja. Jadi intinya ini adalah umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah, yang merasa berkewajiban untuk menjaga nama baik Rasulullah, menggugat klaim oknum-oknum Ba'alawi itu, oknum Habib Ba'alawi yang selalu mendeklarasikan dirinya sebagai keturunan Nabi. Mana buktinya? Gak ada buktinya sama sekali kan. Itu aja intinya, bukan yang lain-lain. Mau malah framingnya kan macam-macam, dituduh membenci dzurriat Nabi. Loh, apa Habib Ba'alawi itu terbukti dzurriat Nabi? Kan enggak, terbukti dzurriat Yahudi. Itu loh. Loh, kita umat Islam gitu loh, yang mencintai Rasulullah, yang selalu merasa berkewajiban menjaga nama baik Rasulullah, itu menggugat, kalian antum itu selalu ngaku turunan Nabi. Oke, sekarang mana buktinya? Kajian nasab terbukti kalian bukan dzurriat Nabi. Kajian ilmu DNA terbukti kalian bukan dzurriat Nabi. Intinya di situ. Mau jadi wali juga boleh, mau ngaku-ngaku atau diumumkan sebagai wali kutub juga boleh, nggak masalah, nggak ada kaitannya. Ini soal nasab. Keturunan Nabi beneran apa hoa? Tuh loh, nggak usah lari kemana-mana, nggak usah lari ke politik, nggak usah lari. Oh ini kaitannya dengan pilpres, oh kaitannya nggak ada sama sekali, nggak. Kita orang-orang yang mencintai Rasulullah berkewajiban untuk menjaga nama baik Rasulullah. Tuh. Dan ya sewajarnya itu kan, kaidahnya itu kan begini. Kalau memang dzurriat Rasulullah beneran, maka ada kaidah begini nanti. Imam Mahdi itu dzurriat Rasul yang mastor, yang tidak diketahui, yang tidak ada orang yang tahu. Kalau udah ketahuan ini dzurriat Nabi, ya enggak akan jadi Imam Mahdi. Kalau memang dzurriat Rasul beneran, itu kan etikanya itu menyembunyikan, masa enggak malu, masa enggak ini, malah dijual, malah dikeluar-keluar macam-macam, merusak bangsa dan negara lagi. Itu. Jadi ya bahaya masalahnya itu. Jadi ini bukan pertarungan antara Kiai Imad, Gus Gundul, KBN Nusantara, Gus Fakih, Tubagus Nurmogi dan lain-lain, Kiai Syarif Rahmat berhadapan dengan Habib Ba'alawi. Bukan. Ini adalah umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah, yang berkewajiban menjaga nama baik Rasulullah, menggugat klaim oknum-oknum Habib Ba'alawi yang selalu ngaku-ngaku secara langsung atau tidak langsung sebagai dzurriat Nabi. Padahal setelah diuji ternyata mereka bukan dzurriat Nabi. Setidak-tidaknya belum terbukti sebagai dzurriat Nabi. Itu aja titik persoalannya. Dijawab di situ. Enggak usah bilang, oh Kiai Imad, Syiah, oh Gus Fuad PKI. Enggak usah begitu. Oh tes DNA itu Yahudi. Enggak usah begitu. Ini omongan anak kecil, omongan levelnya debt collector kayak begitu itu. Kalau dalam bahasa Melayu dulu itu namanya debat kusir itu. Enggak ilmiah, enggak rasional, enggak ini gitu. Bikin gaduh aja gitu. Ya kalau orang itu merasa dirinya salah, itu cara menyembunyikan kesalahannya, kekeliruannya itu dengan bikin gaduh supaya tidak ketahuan salahnya, supaya tidak ketahuan kelirunya. Oke, ini masih ada satu acara lagi, seminar nasional ya tentang genetika di IAIN Syarif Hidayatullah yang diprakarsai oleh Pak DKI Syarif Rahmat, Pak Padepokan Sunan Kalijaga pada Suka itu tanggal 26 hari Sabtu jam 8 sampai sore, dan itu kan sudah posternya udah kemana-mana, ya udah semua hadir,
Saya undang itu semua. Saya panitia pengarah, salah satu panitia pengarah. Saya undang Rabita Alawiyah, siapapun. Bahkan kalau perlu Habib Umar yang ada di Indonesia datang. Coba debat itu nanti di situ. Tuh. Dan semua ini kan seminarnya terbuka untuk umum gitu. Terbuka untuk umum. Kalau pengen tahu genealogi para Habib-Habib Alawi, ya datang ke seminar itu Sabtu besok, gitu. Sabtu besok di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, gitu. Nanti ada yang bicara soal ilmu kajian kitab nasab, ada yang bicara soal DNA, ada yang bicara soal sejarah, gitu. Dan narasumbernya kan orang-orang yang memang berkelas gitu loh. Tapi saya yakin juga nggak ada yang berani datang gitu. Wah, cuma keluar-keluar aja. Oh, ini gerakan kebangkitan PKI, gerakan CA, gerakan apa itu Salafi Wahabi, gerakan Islam liberal, gerakan tetek mentret ya, nggak pernah jelas gitu. Ya itulah memang jurusnya orang yang nggak bisa berdebat ilmiah itu. Jadi setelah seminar itu saya kira selesai gitu ya. Udah game over. Habib-Habib Alawi siapapun dia tidak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi. Mohon maaf ya kalau tersinggung, kalau marah. Ini soal kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Ini soal nasab. Nasab itu hitam putih. Gitu ya. Ini soal bangsa dan negara.